Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun sedang di kota manapun. Saya percaya apapun kondisi kita hari ini, setiap kita mau datang sama Tuhan dengan bawa korban. Amin. Karena kita adalah imam, ketika kita datang beribadah sama Tuhan, kita akan beri yang terbaik dengan apa yang kita punya. Kalau kita bisa bernyanyi buat Tuhan, mari sama-sama kita bernyanyi. Dan saya percaya bernyanyi buat Tuhan itu bukan tentang suara kita bagus atau enggak, saudara. Tapi yang terpenting hati kita yang bernyanyi bagi Tuhan. Karena Tuhan katakan, Tuhan sedang mencari para penyembah. Tuhan tidak mencari penyembahan, tapi Tuhan mencari para penyembah. Mari sama-sama saudara, kita datang sama Dia. Kita bawa hati kita sebagai seorang penyembah di hadapan Tuhan.
yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu ya Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka saat menyembah Yesus Tuhan. Hatiku bersuka saat menyembah Raja di atas segala raja, sebab bagimu-lah segala hormat, segala pujian, segala kuasa bagimu Tuhan. Oh, mari para penyembah naikkan pujianmu. Kami mau senangkanmu Tuhan. Ini kami datang Tuhan, kami mau beri yang terbaik lewat pujian kami Tuhan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang layak untuk disembah. Pagi hari ini kami datang Tuhan, kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami, Kau ada di antara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami tidak mau lewatkan momen ini Tuhan, momen perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Oh, Yesus, kami mau sembah Engkau Tuhan. Mari saudara, mari menyembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
kami sebagai para penyembah-Mu datang untuk menyembah Tuhan. Ya. Kami menyembah Raja di atas segala Raja. Kami menyembah Yesus, Allah di atas segala Allah. Kami tahu kebesaran-Mu ada di tengah-tengah kami, ada di antara kami Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi kami saat ini, kami katakan kebesaran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Ada bagi bangsa ini, ada bagi keluarga kami Tuhan. Ini kami datang Tuhan, mengucap syukur untuk setiap apa yang sudah Tuhan lakukan di hidup kami. Kami tahu Tuhan, Kau tidak berhenti bekerja sampai saat ini. Kebesaran-Mu dulu, sekarang, dan selamanya akan tetap sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kebesaran-Mu yang Tuhan Engkau berikan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan mau menyiapkan hati kami, kami mau menyiapkan telinga kami, kami mau menyiapkan pikiran kami ketika kami mendengar setiap firman Tuhan. Apapun Tuhan yang hari ini kami pelajari, kami mau bertindak sebagai seorang murid yang mau diajar, dan kami mau berubah Tuhan oleh karena firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kakak adik yang ada di rumah, apa kabar? Saya mau menyapa setiap kita dengan sukacita. Halo, selamat pagi, kita ketemu lagi hari ini di dalam ibadah online ini. Saya percaya bahwa semangat kita, antusias kita tidak berkurang. Tidak berkurang walaupun kita beribadah secara online. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kami mempercaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di dalam kami, dan Engkau ada di antara kami. Lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan dengan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mengalami Engkau lebih dan lebih lagi Bapa. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saya bersyukur karena hari ini saya diberi anugerah kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Wow, bagi saya sih ini kepercayaan yang sangat luar biasa, dan saya mau semangat untuk menyampaikan pesan-pesan yang walaupun dengan sederhana, tapi saya berdoa supaya pesan-pesan ini memberkati setiap kita. Amin. Luar biasa. Hari ini saya akan berbicara tentang breakthrough. Wow, sepanjang 1 tahun ini ketika kita terus berbicara tentang breakthrough, saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara dan kita semua tidak bosan, kita tidak jenuh dengan yang namanya breakthrough, yang namanya terobosan, karena saya yakin ketika ini kita terus praktek, kita lakukan bersama-sama, Tuhan mau lakukan sesuatu yang lebih besar lagi di tengah-tengah kita. Amin. Kita berdoa supaya terobosan-terobosan yang kita alami secara pribadi maupun secara komunitas itu berdampak, menginspirasi banyak orang supaya orang lain juga mengalami hal yang sama. Luar biasa, saya semangat sekali karena saya melihat di tengah-tengah kita, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga banyak sekali terjadi terobosan demi terobosan. Banyak sekali terjadi perubahan demi perubahan, dan itu sangat menginspirasi. Luar biasa, tetap semangat. Berbicara tentang breakthrough, ada hal yang paling penting di sini, yaitu kita harus tahu orang mau mengalami terobosan, dia harus berjumpa dengan Tuhan. Dia harus bertemu dengan Tuhan. Kita nggak mungkin mengalami terobosan atau sebuah perubahan besar kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Ketemu dengan Tuhan, maka hidup kita pasti berubah. Jadi nggak bisa jadi standar, nggak bisa jadi alasan seberapa lama kita sudah menjadi orang Kristen, sudah berapa lama kita melayani, seberapa hebat kita terlibat di dalam berbagai pelayanan, itu tidak menjamin orang untuk mengalami yang namanya breakthrough atau terobosan. Tapi hanya
sebuah pertemuan dengan Tuhan, sebuah perjumpaan dengan Tuhan, itu yang menentukan orang itu dia mengalami terobosan atau tidak. Amin. Wow. Saya mau mengencourage, saya mau mengajak setiap kita supaya memiliki hati yang haus, hati yang lapar, hati yang rindu setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena pengalaman-pengalaman itu, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itu sangat indah. Sangat indah. Itu tidak bisa kita cari di tempat yang lain. Itu kita nggak bisa beli dengan uang kita. Kita nggak bisa tukar dengan apapun juga. Pengalaman dengan Tuhan itu sangat mahal. Oleh sebab itu, sampai hari ini ketika kita terus berbicara tentang terobosan, mari kita terus bangkitkan semangat kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan setiap hari, amin, setiap waktu, bukan satu minggu satu kali, bukan pas komsel saja kita ketemu dengan Tuhan, apalagi ibadah raya saja atau ada momen-momen tertentu. Tapi berdoa supaya di dalam hidup kita, di dalam hati kita ada rasa lapar, ada rasa haus, ada rasa rindu akan Tuhan yang begitu kuat. Dimanapun kita bisa bertemu dengan Tuhan, dimanapun, dalam kondisi apapun kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan itu sebuah hal yang sangat pribadi, hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Jadi saya bilang bahwa dimanapun kita bisa mengalami Dia. Tuhan hadir, Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita di jalan pun kita bisa mengalami Tuhan, bisa bertemu dengan Tuhan. Kita di tempat kerja pun kita bisa mengalami Tuhan. Kita di tempat aktivitas dimanapun kita berada, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Wow, pengalaman pribadi itu yang sangat mengubahkan hidup setiap kita. Amin. Kita ngalamin Tuhan dan perubahan besar terjadi dan hidup kita menjadi inspirasi buat orang lain. Ada sebuah kisah yang sangat sederhana yang hari ini saya rindu untuk saya ceritakan kepada kita semua. Kisah tentang perempuan Samaria. Saya percaya, saya yakin bahwa kita sudah sangat kenal sekali tentang kisah ini di Yohanes yang keempat. Satu pasal sampai selesai itu menceritakan tentang peristiwa ini. Bagaimana seorang perempuan di Samaria ini dia bertemu dengan Tuhan. Saya mengambil kesimpulan bahwa pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah hidup dia. Membuat terobosan besar terjadi dalam hidup dia. Wow, itu dahsyat banget, itu luar biasa banget. Tidak cukup sampai di situ, tapi perubahan besar itu dia menginspirasi, berdampak besar buat satu kota. Wow, Bapak Ibu Saudara bayangkan bahwa hanya seorang perempuan Samaria ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami perubahan dengan Tuhan, hidup dia memberkati banyak orang. Saya rindu supaya pengalaman kita sekecil apapun juga itu. Sekecil apapun juga itu menjadi inspirasi buat orang lain. Kita bilang kita ngalamin terobosan, kita ngalamin breakthrough, itu nggak cukup buat diri kita sendiri. Tapi kita berdoa supaya terobosan itu menjadi berdampak, menjadi inspirasi buat orang lain. Orang lain melihat hidup kamu kok berubah, saya juga mau berubah. Ceritakan kepada dia bahwa saya ketemu dengan Tuhan. Saudara, tentu kita berbicara tentang ketemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Itu momen dimana hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tentu banyak kendala, tentu banyak sekali masalah yang bisa kita hadapi. Seperti Mas Bambang pernah cerita kemarin bahwa ketika kita berdoa, ketika kita berdialog dengan Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, nah, kita ngomong tentang Tuhan dan ngomong dengan Tuhan ini kan sesuatu yang nggak kita lihat sebenarnya, sesuatu yang kita lihat. Jadi secara manusia itu sangat membosankan, sangat jenuh gitu. Banyak sekali faktor di sekitar kita yang bisa pengaruhi kita untuk kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena apa? Kita tidak melihat
Tapi syukur karena kita percaya, kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan bahwa kita bertemu dengan Tuhan karena apa? Karena darah Kristus yang melayakkan kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Oleh iman, kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam kita. Amin. Dan kita bisa berdialog dengan Dia kapan saja. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kapan saja. Di mana saja kita bisa berdialog dengan Tuhan. Wow, sekali lagi saya mau bilang kepada kita semua bahwa Tuhan hadir di setiap musim hidup kita. Dalam keadaanmu hari ini, dalam kondisimu hari ini, dalam apapun yang engkau alami hari ini, Tuhan tetap ada di dalam hidupmu. Tuhan tetap mengasihimu, Tuhan tetap memelihara hidupmu. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari, supaya kita makin hari kita makin mengalami Dia. Kita makin hari makin cinta akan Tuhan. Makin hari kita akan mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Oh, sebuah persekutuan, sebuah pertemuan dengan Tuhan itu akan membuat hati kita semakin semangat, antusias untuk kita mengalami terobosan lebih dan lebih lagi. Sekali lagi, saya mau berkata bahwa tentu banyak penghalang yang pasti kita alami ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan. Saya membacakan di Yohanes yang keempat ayat 9, di dalam kisah pertemuan perempuan Samaria ini dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudaraku, secara manusia ada sekali lagi banyak kendala, banyak hal yang bisa menghalangi kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam kisah ini sudah jelas bahwa orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini status sosial yang tidak bisa dibantah bahwa memang itu nggak boleh ketemu. Kok bisa itu kalau ada sebuah perjumpaan kayak itu, sesuatu yang nggak lazim, jadi aneh kayak gitu. Nah, mungkin di dalam hidup kita juga banyak sekali kendala-kendala yang terjadi. Kita berkata, saya statusnya begini. Mungkin saudara berkata, saya sudah punya posisi, saya sudah punya kedudukan, saya punya apalah, kita bangun secara pengertian kita sendiri. Dan kita mulai batasi diri kita dengan apa yang kita ucapkan. Misalkan gini, bagi saya begini, Tuhan itu adalah Tuhan yang sama buat kita semua. Tuhan itu tidak beda-bedain entah engkau senior atau junior, entah tua atau muda atau apapun juga itu. Kasih Tuhan tetap sama untuk kita semuanya. Kadang secara manusia kita yang membatasi diri kita dengan nilai-nilai, kebenaran-kebenaran, pengertian-pengertian yang kita bangun secara manusia kita. Banyak sekali penghalang. Amin. Nah, di kejadian ini, contoh seperti tadi saya bilang, bahwa secara adat istiadat, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenyataannya memang begitu. Tapi saya mau berkata kepada saudara, kalau kita berbicara tentang Tuhan, berbicara dengan Tuhan, Tuhan sudah lebih dari kenyataan itu. Tuhan sudah lebih dari semuanya. Kita tidak bisa membatasi pekerjaan Tuhan dengan apapun juga itu. Amin. Nah, kadang kita membangun kebenaran diri sendiri. Mungkin kita belajar ya, orang dengan berbagai macam temperamen ya. Ada yang dominan, ada yang intim, ada yang stabil, ada yang cermat. Dengan berbagai macam ekspresi-ekspresinya. Kadang dia berkata bahwa orang yang stabil itu dia harus ketemu Tuhan, ya dia harus diam aja. Pokoknya apa-apa dia diam aja, dia nggak mau berekspresi apa-apa. Dan mungkin dia bisa berkata bahwa saya memang begitu. Dan juga mungkin buat
orang-orang yang bertemperamen yang lainnya ya. Mungkin orang-orang yang intim dia sedikit agak lincah ya. Jadi dia ramai kemana-mana, dia juga bisa berkata, saya juga begitu. Atau orang dominan, atau orang orang stabil. Baik, tapi saya percaya bahwa Tuhan, hadirat Tuhan, lawatan Tuhan tidak ditentukan oleh seberapa apapun status kita. Amin. Nah, peristiwa di perempuan Samaria ini itu tidak diceritakan orang ini dia orang dominan, intim, stabil atau cermat, karena saya yakin waktu itu mungkin belum ada departemen pengembalaan ya, jadi belum sempat buat formulir kuesionernya. Jadi nggak tahu. Tapi yang saya mau katakan sini bahwa ketika dia bertemu dengan Tuhan, hidup dia berubah 100%. Hidup dia mengalami perubahan. Wow. Jadi saya mau mengencourage setiap kita bahwa segini. Kita datang kepada Tuhan, jangan bawa batasan-batasan yang kita bangun. Jangan bawa kebenaran-kebenaran sendiri yang kita bangun. Itu justru akan menjadi penghalang besar untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah nggak ngalamin Tuhan, kita sudah nggak bertemu dengan Tuhan, akan sulit untuk kita berkata bahwa kita mengalami terobosan. Sulit untuk kita berkata bahwa kita mengalami breakthrough bersama-sama. Semangat! Wow! Nah, hari ini saya mau menceritakan, saya mau sharing bahwa di dalam komunitas kami ada sebuah peristiwa terjadi di dalam anggota komsel kami. Bagaimana orang yang dulunya seperti apa ketika dia ketemu Tuhan dan dia mengalami sebuah terobosan yang besar. Dan bagi kami di dalam komsel itu sangat menginspirasi kami. Kita belajar dari dia dan hidup dia memberkati komunitasnya dia di mana dia beraktivitas dan dia bekerja. Baik, kita akan mendengarkan bersama-sama kesaksian dari saudara kita ini. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk saya sedikit berbagi, sekedar sedikit sharing tentang terobosan atau breakthrough yang saya alami dalam hidup saya. Jadi breakthrough yang saya alami ini bukan breakthrough yang instan atau yang singkat. Jadi ada beberapa tahap atau poin penting dalam breakthrough yang saya alami ini. Yang pertama yaitu dimulai dari rilis atau pelepasan. Jadi ini terjadi di tahun 2017 silam, di mana di tahun 2017 itu saya baru bisa mengampuni atau bisa merelakan atau bisa melepaskan kepergian papa. Jadi dari 2010 saya itu membawa satu kepahitan dalam hati saya. Jadi saya kepahitan akan Tuhan, kepahitan akan diri sendiri, kepahitan akan mama, kepahitan akan adik saya Hendra pada waktu itu, karena pada waktu itu saya tidak berada di Lombok pada waktu saat-saat terakhir papa. Jadi saya ada di Bali waktu itu. Jadi yang saya sesalkan itu kenapa saya nggak segera dipanggil duluan, kenapa nggak saya disuruh pulang duluan gitu, supaya saya juga bisa melihat saat-saat terakhir papa. Jadi saya nggak sempat waktu itu. Jadi saya benar-benar membawa satu kepahitan itu dalam hidup saya dari 2010 sampai 2017, dimana saya waktu selama 2010 sampai 2017 itu saya benar-benar menutup diri akan hal-hal rohani. Jadi saya itu benar-benar menjadi orang yang tumbuh menjadi orang yang egois, yang tiap hari marah, terus yang tiap hari yang jelas nggak ada hal-hal positif yang saya lakukan. Jadi banyak hal negatif yang saya lakukan. Kemudian saya menjadi orang yang ini juga merasa diri paling hebat. Jadi seperti itu. Kemudian di 2017 akhirnya saya bisa melepaskan, saya bisa rilis. Akhirnya di sana saya baru membuka diri saya untuk mengenal Tuhan lebih lagi, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya saja waktu itu mungkin masih istilahnya masih mau
saya masih belum masuk ke komunitas, jadi kayak ke komsel ataupun ikut gereja itu masih belum. Hanya saja saya udah mengikuti ceramah-ceramah online yang ada di YouTube pada saat itu, karena masih merasa gengsi waktu itu. Kemudian berlanjut di 2010 ini ketika COVID merajalela di Indonesia, saya itu memiliki ketakutan yang sangat besar karena saya merasa saya adalah seorang laki-laki tertua di keluarga saya. Jadi saya merasa saya bertanggung jawab atas semua keluarga saya. Jadi saya yang harus jaga mama saya, adik saya, ponakan saya, anak dan istri saya. Jadi saat itu saya sempat memberikan mereka segala macam masker lah, face shield apa segala macam ya, karena saya nggak mau orang-orang yang terdekat saya itu terkena virus ini. Jadi itu yang saya sangat takuti. Jadi saya benar-benar menjadi orang yang overprotective. Sedikit-sedikit saya kayak orang yang parno seperti itu, dengar berita simpang siur, berita kematian, berita duka cita, berita-berita yang negatif yang benar-benar mengintimidasi pikiran saya. Dimana saat itu saya sempat, waktu di bulan Maret saya sempat masuk rumah sakit. Saya masuk UGD dulu karena sesak napas. Itu ternyata setelah dicek sampai EKG pun dipasang alat untuk EKG, jadi rekam jantung. Kemudian saya sempat di CT scan juga, semuanya normal. Itu disebabkan oleh adanya tekanan asam lambung yang berlebih, itu menekan ke jantung sehingga jantung berdebar, kemudian paru juga kena sehingga terjadi seperti sesak napas seperti itu. Dan asam lambung berlebih itu ditimbulkan karena stres yang berlebih. Jadi saya sempat opname waktu itu. Kemudian setelah keluar dari rumah sakit, saya mencoba untuk mencari online. Saya lebih sering mendengar lagu-lagu rohani. Kemudian saya mencoba untuk banyak mengikuti khotbah-khotbah online. Jadi mengikuti doa-doa online juga melalui Zoom ataupun di YouTube. Jadi dari situ saya sudah mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian saya mencoba untuk benar-benar berserah. Jadi poin keduanya itu saya mencoba berserah kepada Tuhan. Saya serahkan semuanya, saya lepaskan semuanya supaya saya tidak takut lagi untuk COVID, tidak khawatir lagi. Jadi agar saya itu merasa saya melakukan semuanya itu sebisa saya. Kemudian saya berserah untuk selanjutnya terserah dari Tuhan, gitu, keputusan Tuhan apa yang akan terjadi dalam hidup saya, seperti itu. Jadi saya mencoba untuk berserah seperti itu. Akhirnya yang terjadi adalah dalam hidup saya ini dipenuhi dengan sukacita. Jadi tidak ada lagi ketakutan ataupun intimidasi dari iblis yang menyerang di pikiran saya. Jadi saya sudah sampai saat ini pun, saya kalau mendengar berita COVID atau apapun itu, saya biasa aja. Saya tetap masih bisa bersukacita karena saya sudah berserah sama Tuhan. Saya berserah penuh semuanya kepada Tuhan. Dan syukurnya waktu itu saya akhirnya masuk di dalam komunitas di Komsel. Saya masuk kembali. Dulunya sempat masuk tapi menghilang, dan saya masuk kembali ke Komsel bersama Kak Obaja dan Cialing. Jadi kita saling menguatkan juga di Komsel itu, saling mengingatkan juga. Itu yang jadi satu kekuatan baru bagi saya. Jadi saya itu merasa saya tidak harus mikirin tentang COVID ini sendirian. Jadi yang bantu itu ada orang lain juga yang bantu, kemudian ada Tuhan pastinya yang beserta kita. Jadi saya juga dapat pencerahan itu dari ketika saya memutuskan untuk mau membaca Alkitab. Jadi mau membaca firman Tuhan. Saya waktu itu berkomitmen ingin baca Alkitab itu semuanya. Saya ingin tahu isi Alkitab itu semuanya. Jadi timbul rasa penasaran di sana tentang isi Alkitab itu. Kemudian saya di Komsel saya bercerita tentang itu, keinginan saya untuk membaca Alkitab. Akhirnya kita sepakat bersama, kita sama-sama untuk baca Alkitab setiap harinya itu 2 pasal, dimulai dari kitab Mazmur.
Dan sampai saat ini kita udah sampai di kitab Yeskiel. Jadi itu kita melakukan komitmen itu, dimana benar-benar apalagi setelah mengikuti SPK-nya Kak Edi Leo. Jadi di sana dikatakan doa itu adalah dialog antara orang dengan Allah. Jadi itu benar-benar terjadi dalam hidup saya. Ketika saya berdoa, kita berdoa bersama, dijawabnya itu lewat firman Tuhan. Dijawabnya lewat firman Tuhan, ada juga dijawabnya lewat khotbah yang tiba-tiba misalkan kita lagi habis berdoa, kemudian hari Minggunya ada yang khotbah, misalkan Mas Bambang yang khotbah, itu seperti khotbah itu adalah jawaban dari Tuhan, seperti itu. Itu yang saya alami selama ini. Jadi memang doa itu adalah kita berdialog dengan Tuhan. Kemudian setelah saya mencoba untuk membaca firman Tuhan, kita berkomitmen itu, kita juga melakukan doa korporat itu melalui online. Jadi seminggu kita lakukan selama seminggu 2 kali. Itu doa korporat, kita mempersembahkan tubuh. Nah, benar-benar saya ngerasain kita doa mempersembahkan tubuh ini, walaupun seminggu kita baru 2 kali melaksanakannya bersama di dalam komsel. Jadi itu benar-benar efeknya sangat luar biasa. Jadi ketika saya seorang perokok berat dulunya, jadi ketika kita doa mempersembahkan tubuh itu, saya ngerasa dalam diri saya ini, kita mempersembahkan tubuh, tapi kok kita mempersembahkan seperti tubuh yang second, tubuh sesuatu barang yang second, barang bekas gitu kepada Tuhan. Karena kita mengotori tubuh kita. Jadi saya dari situ saya mencoba untuk komitmen melepas rokok dari hidup saya. Akhirnya saya benar-benar berkomitmen, saya bilang saya mau lepas dari keterikatan akan rokok dalam hidup saya, dan saya berhasil karena di komsel kita saling menguatkan dan kita saling mengingatkan satu sama lainnya. Jadi benar-benar kita harus bertumbuh bersama di dalam komsel. Dari hal-hal yang kecil kita harus bisa mengalami breakthrough. Dan saya nggak nyangka aja ternyata saya bisa lepas dari rokok. Ini sudah berjalan dari awal tahun, jadi udah berapa bulan ini benar-benar keinginan saya untuk merokok itu sudah hilang sama sekali. Padahal dulunya saya juga sempat pengen lepas dari rokok, tapi ketika itu tidak ada didasari oleh komitmen yang kuat dan iman kepada Tuhan, bantuan Bapa, itu kita nggak bisa, jadi sia-sia. Apapun yang kita lakukan di dunia ini sia-sia kalau tanpa bantuan Tuhan, seperti itu. Jadi saya nggak nyangka saya bisa lepas juga dari rokok, dan itu pun saya cerita juga ke teman-teman terdekat saya cerita saya gimana, apa yang saya alami, dan puji Tuhan beberapa dari mereka jadi seperti apa yang saya lakukan ini itu menular kepada mereka. Jadi ada beberapa dari mereka juga akhirnya mau mencoba untuk berhenti merokok, dari mulai mengurangi rokok seperti itu. Jadi ya puji Tuhannya kita di dunia ini kita hidup itu kalau kita berpegang pada Tuhan, kita bisa membawa aura yang positif kepada lingkungan di sekitar kita. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan, yang terobosan yang terjadi dalam hidup saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi dan tetap sehat selalu, tetap jaga prokes. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari saudara kita Hendrik, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup dia. Amin. Wow, kita mau terus semangat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Saya mau melanjutkan bahwa gini, berbicara tentang Tuhan itu kita tidak bisa pakai logika. Tuhan tuh bukan begini, 1 + 1 2, nggak bisa kayak gitu. Tuhan tuh sudah lebih dari logika. Amin. Jadi saya membacakan firman Tuhannya di Yohanes yang keempat ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata bahwa kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Wow. Jadi dia berbicara kepada Tuhan bahwa
kenyataannya sumur itu dalam dan Tuhan tidak mempunyai timba. Bagaimana dia bisa menimba air itu? Sekali lagi, faktanya begitu, kenyataannya begitu. Kita tidak bisa mengubah fakta, tapi kita bisa mengubah cara berpikir kita. Saudara, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita mau tanggalkan semua logika kita. Kita mau tanggalkan semua status kita. Kita mau tanggalkan semua unsur manusia kita. Kita hanya mau datang dengan hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang murni. Datang kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh Engkau. Saya butuh Tuhan. Saya bukan butuh yang lain. Dan alami Tuhan secara alami. Itu menjadi pengalaman-pengalaman yang sangat pribadi sekali. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara bahwa pengalaman dengan Tuhan itu sangat mahal. Sangat mahal sekali. Itu kita nggak bisa cari di mana-mana. Mengubahkan hidup itu sangat luar biasa. Hari ini saya berdiri di tempat ini, saya mau menceritakan bahwa sebuah peristiwa besar terjadi dalam hidup saya. Bagaimana ketika saya suatu ketika ada di sebuah momen besar di Jakarta. Waktu itu ada momen besar, yaitu tentang baptisan Roh Kudus. Saya ada di dalam momen itu. Saya berdoa, berharap saya bisa mengalami baptisan Roh Kudus waktu itu. Kebetulan sudah saling mendoakan. Saya kebetulan di peserta paling terakhir. Jadi saya melihat ketika orang mulai didoakan dan satu mulai tumbang ke belakang, tumbang ke depan, segala macam. Saya mulai berkata dengan logika saya. Saya mulai berpikir, nanti pas giliran saya jatuhnya kemana ya? Ke depan atau ke belakang? Jadi secara logika saya sudah berpikir panjang dan lebar gitu. Sampai giliran saya ketika saya didoakan, saya tidak ngalamin apa-apa. Karena saya biarkan pikiran saya, logika saya terus menguasai hidup saya. Saya nggak dapat apa-apa. Singkat cerita, saya selesai momen itu dan saya tidak mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Saya pulang ke Lombok dan ikutin di Komsel. Salah seorang saudara kita, dia hanya berkata seperti ini. Tuhan itu sudah memberikan rohnya di dalam kamu. Kamu tinggal percaya, tinggal kamu buka hati, Tuhan akan memenuhi rohnya di dalam kamu. Ketika Komsel itu berakhir, saya dapat perkataan iman itu. Saya berkata dalam hati, saya terima perkataan iman ini. Saya berkata bahwa esok pagi-pagi, esok subuh, ketika saya memulai doa pagi saya tidak membiarkan pikiran manusiawi saya menguasai saya. Saya tidak membiarkan logika saya menguasai saya. Saya nggak mau hal yang lain merebut iman saya. Saya nggak mau itu hilang. Saya semangat, saya antusias untuk saya mau terima janji Tuhan yang namanya baptisan Roh Kudus. Malam saya tidur dan besok pagi-pagi saya datang ke tempat ini. Begitu saya ambil gitar saya dan saya mulai menyembah Tuhan. Saya nggak bisa berkata-kata. Tiba-tiba saya dipenuhi oleh hadirat Tuhan yang begitu kuat sekali, begitu kencang sekali. Sepanjang 2 jam itu saya dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Saya begitu tertawa sukacita. Saya hanya tertawa selama 2 jam. Saya berkata kepada Tuhan sepanjang malam sampai pagi, Tuhan, saya tidak akan mengizinkan pikiran yang lain, saya tidak akan mengizinkan perasaan yang lain merebut janji Tuhan dalam hidup saya. Saya mau bertemu dengan Tuhan, saya mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan ketika pagi itu, saya mengalami benar-benar kepenuhan Roh Kudus. Saya baru jreng gitar saya, Tuhan sudah memenuhi hati saya dengan Roh Kudusnya. Sukacita Tuhan penuh di hidup saya. Saudara, saya nggak bisa berkata apa-apa. Saya merasakan bahwa
ketika peristiwa itu terjadi, hidup saya berubah. Saya orangnya begitu minder, begitu pemalu, ya karena punya latar belakang yang gak bagus sebenarnya. Tapi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup saya berubah. Sukacita Tuhan penuh di hidup saya. Oh, berjalan waktu sampai hari ini, ketika saya bertemu dengan orang lain, saya berjumpa dengan orang lain melihat sukacita itu memberkati hidup mereka. Mereka berkata, kamu kok bahagia sekali hidupmu, kamu kok happy banget hidupmu. Saya bilang, secara manusia kan pasti ada masalah, ada tantangan, ada persoalan yang kita hadapi, amin. Jadi mau lewatin masalah atau apapun juga itu bagi saya sih, itu hal yang biasa. Tapi sukacita Tuhan itu penuh di hidup saya. Orang melihat sukacita itu mengalir, memberkati orang lain. Mungkin dengan senyum, mungkin hanya dengan tertawa, kita sudah bisa memberkati orang lain. Saya percaya, orang kalau dia bertanya kenapa kamu bisa kayak gitu, saya susah untuk menjawabnya. Tapi saya berkata dalam hati, bahwa Tuhan ada di dalam saya. Tuhan ada di dalam saya, sukacita Tuhan penuh di hidup saya. Saya mau terus untuk mengalami hadirat Tuhan. Saya mau terus untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terus semangat untuk mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Pengalaman sekecil apapun juga itu, biar menjadi inspirasi buat orang lain. Mendorong setiap Bapak Ibu Saudara, bertemulah dengan Tuhan dalam waktu pribadimu, dalam komsel, dalam ibadah raya, dan dimanapun juga. Alamilah Tuhan. Biar Tuhan yang mengalirkan sukacitanya, kasih dan kebenarannya dalam hidupmu. Saya mau berdoa pagi hari ini buat Bapak Ibu Saudara. Bapak, aku berdoa pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan melalui pesan yang sederhana ini, kebenaran yang sederhana ini Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan memberkati Tuhan, orang yang mendengarnya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tapi sungguh Tuhan, Engkau tidak dibatasi oleh apapun juga Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan pencerahan yang lebih dan lebih lagi Bapa. Bukakan hal yang lebih lagi Tuhan buat setiap kami Bapa, untuk kami mengalami Tuhan terobosan yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati Tuhan keluarga-keluarga Tuhan. Berkati Tuhan anak muda Tuhan. Berkati anak-anak Bridge Tuhan. Berkati anak-anak Kega Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Melewati Tuhan masa-masa ini Tuhan. Hari-hari ini Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami Tuhan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Untuk kami berjalan. Untuk kami berlari Tuhan. Untuk kami berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Kami kuat Tuhan karena Tuhan. Kami ada karena Tuhan. Kami bisa karena Tuhan. Sukacita-Mu Tuhan melimpah-limpah di hidup kami Bapa. Kami berdoa Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Bapa, pertolongan-Mu Tuhan ada buat setiap hidup kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami ini Bapa di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sudah menyelesaikan Tuhan ibadah kami hari ini Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.